Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan uh, program kita hari ini untuk mata kuliah GitCamp. Untuk materi selanjutnya kita masuk di dalam materi menggambar dua dimensi di bagian yang pertama. Adapun fokus kita hari ini, jadi untuk mengetahui metode-metode dalam menggambar dua dimensi. Kemudian ada beberapa instruksi dalam menggambar dua dimensi. Nah, di dalam menggambar dua dimensi, ini terdapat tiga metode. Yang pertama adalah metode dengan prinsip Cartesian dua dimensi, kemudian yang kedua adalah metode prinsip polar, dan yang ketiga adalah metode prinsip relatif. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk metode dengan prinsip Cartesian, ini di dalam program AutoCAD, ini dalam uh, penentuan sistem koordinat, di mana prinsip dasar dari sistem ini yaitu digunakan titik awal pada saat kita menggambar itu dianggap sebagai titik pusat. Nah, sebagai contoh, misalnya di titik acuan, jadi titik awal yang kita gambar adalah di koordinat 40,200 dengan titik tujuannya berada di titik koordinat 400,60. Nah, ini bisa kita coba uh, di aplikasinya langsung. Nah, jadi kita ketik line untuk membuat garis. Kemudian kita tentukan first point-nya itu adalah 40,200. Nah, setelah itu untuk next point-nya kita ketik 400,60. Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi jarak tadi titik awalnya adalah di koordinat 40,200. Coba kita ulangi lagi. Di first point-nya 40,200, jadi koordinat X-nya 40, Y-nya 200, di titik atas di sini. Kemudian di koordinat selanjutnya, titik acuan selanjutnya adalah 400 di koordinat X dan 60 di koordinat Y. Nah, sehingga didapatkan uh, gambaran penentuan garis atau penggambaran sebuah garis berdasarkan prinsip Cartesian seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita masuk di metode prinsip polar. Metode prinsip polar 2D. Jadi di dalam program AutoCAD sendiri, sistem koordinat polar di mana prinsip dasar dari sistem ini adalah titik akhir nantinya akan dibuat sebagai titik awalnya. Nah, sebagai contoh, sama tadi garis yang titik acuan yang sama, kita coba di uh, koordinat 40,200. 40,200. Nah, seperti ini. Nah, yang menjadi pembeda adalah ada penambahan koordinat X 200 dan tanda kurang dari menunjukkan sudut dengan pergerakan nilai Y-nya minus 50. Nah, nanti akan menunjukkan bahwa arah pergerakan panjang garis 200 ini ke arah minus 50. Nah, ini menunjukkan bahwa Ed tadi menyatakan angka 200,
Kemudian tanda kurang dari menyatakan bahwa angka minus 50 itu di depannya adalah besaran sudut yang diacuannya dari sumbu 0. Sedangkan tanda minus yang didalui angka 50 berarti menunjukkan bagaimana perputaran sudut searah jarum jam. Kalau kita ketahui sudut itu adanya, misalnya kalau dia positif berarti dia ke arah bawah, kalau dia kalau positif ke arah atas dan negatif ke arah bawah. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip relatif. Dari prinsip relatif ini uh, pada sistem koordinat ini relatif dengan titik acuan berada di sembarang titik koordinat. Jadi tujuannya ini bisa searah dengan sumbu X-nya atau juga searah dengan sumbu Y. Misalnya ini delta X-nya 200 dan delta Y-nya minus 50. Semua kita sama tadi acuannya untuk uh, dengan titik koordinat awalnya itu 40,200. Nah, selanjutnya di next point-nya sama seperti prinsip polar tadi, jadi menggunakan simbol add untuk menyatakan pergerakan garisnya sepanjang sumbu X 200 dengan nilai koordinat Y-nya minus 150. Nah, seperti ini. Jadi gambaran nanti dia seperti ini gambarannya. Itu tadi kita sudah membahas tentang tiga uh, prinsip dalam menggambar dua dimensi. Jadi tadi ada prinsip Cartesian, ada prinsip polar, dan ada prinsip relatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk di instruksi dalam menggambar dua dimensi. Nah, instruksi dalam menggambar dua dimensi bisa didapatkan di menu Home dan ada di tampilan toolbar Draw seperti ini. Nah, seperti ini ada polyline, polyline, circle, ada arc, ada rectangle, ada ellipse, ada arsiran, dan lain sebagainya. Jadi semua fungsi draw ada di toolbar draw. Kita langsung yang pertama, yaitu kita instruksi yang pertama adalah toolbar paling dasar adalah bagaimana mengaktifkan line atau garis. Nah, sebelumnya kita untuk lebih memperkuat tadi materi kita dalam untuk prinsip tadi, prinsip koordinat, langsung kita coba input koordinat-koordinat berikut. Seperti ini. Di mana first point-nya 200,200. Berarti dimulai dari sini. Kemudian pergerakannya 150. Seperti tadi dengan tanda kurang dari berarti menunjukkan sudut 0. Berarti kalau sudut 0 berarti dia lurus. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai prinsip relatif. Kemudian 0, minus 50. Berarti pergerakan Y-nya ke arah minus 50. Berarti dia ke bawah. Kemudian add lagi. Ini X-nya bergerak di nilai minus 30. Tapi dengan kondisi koordinat Y yang 0, berarti dia tidak bergerak ke koordinat Y. Sebelum 30,0. Nah, seperti ini. Oh, sorry, bukan 30 ya. Tadi minus 30,0. Nah, berarti dia ke arah kiri. Nah, selanjutnya dengan prinsip polar, 30 dengan sudut 270. Kalau 270 derajat berarti dia ke arah bawah. Ya, untuk X-nya minus 90,0 berarti dia ke arah kiri. Nah, kemudian ke arah atas, 30 dengan sudut 90. Yang terakhir
add 3 minus 30,0. Nah, ini untuk menutup gambar tadi kita bisa close atau C. Nah, jadi seperti inilah contoh penerapan untuk koordinat koordinat tadi menggunakan Cartesian, uh, polar dan juga relatif. Selanjutnya kita masuk di instruksi gambar yang selanjutnya adalah rectangle. Rectangle di sini adalah sebuah perintah dalam membuat sebuah garis berbentuk persegi panjang. Nah, di mana nanti nilai panjang, lebar, dan sisi garis kita tentukan terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi yang pertama, untuk mengaktifkan menu rectangle, bisa klik di toolbar draw tadi, rectangle, yang ini, atau bisa juga ketik di command prompt-nya REC, rectangle. Nah, nanti setelah itu nanti tentukan, misalnya tadi first corner point-nya berarti sudut awalnya itu 200,200. Terus untuk ukurannya, ini dimensionnya, berarti untuk order corner point-nya, disinilah kita menentukan berapa panjang dan berapa lebar dari perseginya. Add 150 dengan panjang X-nya ke 150 dan tingginya 100. Nah, nanti akan didapatkan ukuran persegi panjang seperti ini. Nah, itu untuk fungsi instruksi dalam menggambar rectangle. Selanjutnya, kita masuk di instruksi circle atau instruksi dalam membuat gambar lingkaran. Nah, di dalam program AutoCAD ada beberapa macam perintah dalam membuat circle atau metode-metode dalam membuat circle. Jadi ada 6. Yang pertama adalah center radius, kemudian ada center diameter, ada 2 point, ada 3 point, ada tan rad dan tan. Atau istilah tan itu adalah tangen dan rad itu adalah radius. Nah, menu circle bisa kita dapatkan di menu draw dan juga di circle seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia ada 6 metode dalam menggambar circle tadi. Di area center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, dan tan. Kita mau coba yang satu persatu. Nah, untuk yang pertama, itu adalah center radius. Jadi dengan cara menentukan berapa atau di mana titik tengahnya, kemudian menentukan berapa radiusnya. Radius atau bisa kita bahasakan seperti biasanya kita ketahui adalah jari-jari. Jari-jari dalam sebuah lingkaran. Nah, kita bisa klik draw di sini. Kemudian kita pilih circle dan juga kita pilih center radius. Nah, kita tentukan dulu specify center point-nya atau titik tengahnya. Nah, misalnya kita sudah tentukan, misalnya titik tengahnya itu di koordinat 50,50 seperti ini. Nah, dengan radiusnya itu 20. Jadi tinggal kita masukkan berapa nilai radius yang kita inginkan. Nah, sehingga nanti dia seperti ini. Nah, kita ulangi. Circle. Nah, titik tengahnya 50,50. Nah, nanti diameternya 20. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah membuat sebuah lingkaran dengan radius 20. Itu untuk metode yang pertama adalah center radius. Nah, metode yang kedua adalah dengan menentukan diameter atau center diameter. Jadi menentukan dulu titik tengahnya, setelah itu menentukan berapa diameternya. Kita hapus dulu ini. Nah, seperti ini. Kita buat circle dulu. Nah, kemudian kita tentukan titik tengahnya. Misalnya titik tengahnya kita sudah tentukan 100,50.
Nah, seperti ini. Berarti di sebelah sini. Nah, untuk mengaktifkan diameter, kita ketik terlebih dahulu eh, huruf D. Huruf D untuk simbol diameter, untuk mengaktifkan fungsi input nilai diameter. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilainya 60. Nah, nanti akan sudah membentuk diameter lingkaran sebesar nilainya adalah 60. Seperti yang tadi kita masukkan angkanya. Itu untuk metode yang kedua adalah center diameter. Nah, untuk yang ketiga itu adalah 2 points. 2 points di sini adalah bagaimana kita menggambar sebuah lingkaran yang nantinya akan dilewati oleh dua titik. Jadi ada dua titik, dan nanti dari dua titik inilah yang akan menghubungkan sebuah lingkaran. Contoh misalnya kita buat sebuah titik itu seperti ini. Dalam sebuah, saya titiknya itu adalah sebuah garis seperti ini. Nah, jadi kita ingin menggambar lingkaran di antara dua titik berikut. Nah, kalau kita langsung misalnya seperti ini, kita menggambar lingkaran seperti ini, nah, otomatis dia tidak menyatu ya. Nah, caranya itu adalah mengaktifkan fungsi 2 poin atau 2P. Misalnya kita ketik circle atau tadi bisa di menu draw circle dan kita pilih 2 poin. Nah, langsung kita tentukan di mana titik akhir objek yang pertama atau titik yang pertama dan hubungkan ke titik yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah metode dalam menggambar lingkaran dengan uh, fungsi 2P atau 2 point. Nah, selanjutnya karena ada 2P, nah selanjutnya ada 3 point atau 3P. Nah, caranya juga sama, yang berbeda hanya penambahan 3 titiknya saja. Kalau tadi ada 2, berarti kita tambahkan 1 lagi titiknya, misalnya di bawah seperti ini. Nah, jadi kita menghubungkan 3 titik objek ini untuk menggambar sebuah lingkaran. Nah, sama tadi fungsinya, kalau tadi kita pilih 2 poin, berarti sekarang kita pilih yang 3 poin, 3 point ya. Nah, jadi pilih objek yang pertama, pilih objek yang kedua, dan pilih objek yang ketiga. Nah, nanti otomatis akan menyesuaikan berapa jarak. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dari titik-titik akhir dari objeknya. Nah, jadi pastinya lingkarannya akan menentukan uh, apa namanya penempatannya di berdasarkan 3 objek tadi. Nah, itu tadi untuk metode 3 point. Selanjutnya kita masuk di metode tan tan radius. Nah, menurut tan radius ini yaitu metode dalam menggambar lingkaran dengan bagaimana kita menggambar lingkaran dengan menyinggung 2 objek. Dua objek yang disinggung ini berdasarkan radius yang telah kita tentukan. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya membuat 2 lingkar atau 2 objek ya. Ini saya hapus dulu. Nah, misalnya begini. Saya membuat 2 objek seperti ini. Nah, fungsi dari tantan radius itulah bagaimana membuat sebuah lingkaran yang menyinggung 2 objek. Kalau tadi 2 point itu adalah dia menghubungkan antar titik. Kalau dari tantan radius adalah bagaimana menyinggungkan lingkaran dengan 2 objek ini.
atau istilahnya bersentuhan ya, atau menyinggung dua objek. Nah, sama tadi fungsinya atau cara mulainya di menu draw circle kita pilih tantan radius. Nah, terus kita pilih objek yang pertama dan objek yang kedua. Nah, terus kita tentukan radiusnya, misalnya 20. Nah, ini besaran. Kita coba berarti bisa disesuaikan dengan besaran radiusnya yang perkecil. Kalau tadi 20 dia kebesaran, berarti dia harus dia lebih kecil. Nah, misalnya 15. Nah, seperti ini. Jadi, memposisikan bagaimana lingkaran nanti akan menyinggung objek yang pertama dan objek yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk metode yang ketiga, atau metode yang terakhir itu adalah tan-tan-tan. Jadi bagaimana kita menggambar sebuah lingkaran. Nah, kalau tadi tantan radius itu adalah menyinggung dua objek, sedangkan yang tan-tan-tan ini adalah menyinggung tiga objek. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu objeknya. Kita buat tiga objeknya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membuat lingkaran yang menyinggung tiga objek ini. Nah, dengan cara fungsinya itu dari draw circle tan tan tan. Nah, pilih objek pertama, objek yang kedua, dan objek yang ketiga. Nah, nantinya lingkaran yang kita buat tadi akan menyinggung tiga objek tadi. Nah, itu tadi ada 6 metode dalam menggambar lingkaran. Tadi ada center radius, kemudian ada center diameter, kemudian ada 2 points, ada 3 points, kemudian ada tantan radius, dan juga tan-tan-tan. Nah, itu adalah tadi ke-6 metode dalam menggambar lingkaran. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali untuk beberapa instruksi dalam menggambar dua dimensi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Iri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.